Haleluya, shalom. Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini juga yang ada di rumah. Saya percaya kita semua mau menantikan kuasa Tuhan tercurah buat setiap kita dimanapun berada, amin. Berapa banyak kita semua yang siap memuji dan menyembah Tuhan di tempat ini, boleh katakan haleluya. Amin. Mari sama-sama kita berdiri Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Mari kita muliakan Tuhan kita yang luar biasa. Allah kita yang besar dan layak dipuji. Haleluya. Oh, thank you Lord Jesus. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise, and no one like you. No one like you. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power.
penyembuh, Engkaulah pemberkati kami Tuhan. Segalanya buat kami Tuhan. Kaulah penyelamat kami Tuhan. Yang kami sanjung hanyalah Engkau ya Tuhan. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan, saudara. Terima kasih Tuhan. Ayo menikmati Engkau lebih lagi Tuhan. Penuhi kami dengan kasih. Jamah setiap kami sore hari ini Tuhan. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun dirimu
Sungguh kami Tuhan bangga memiliki Tuhan seperti-Mu. Sebab begitu ajaib dan dahsyatnya kejadian bagi setiap kami. Engkau menenun kami Tuhan serupa dengan gambaran-Mu. Dan sungguh berharganya kami Tuhan. Bahkan Kau menjadikan kami biji mata-Mu Tuhan. Sebab itu sore hari ini kami mengucap syukur Tuhan. Sungguh kami merasakan Tuhan kasih-Mu bagi setiap kami sore hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu dalam setiap ibadah kami pada sore hari ini Tuhan. Sungguh kami merasakan Tuhan jamahan-Mu lewat setiap pujian penyembahan yang boleh kami naikkan sore hari ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, lewat ibadah kami pada sore hari ini, Engkau hadir dan siap memenuhi setiap kami, bahkan menjamah kami, bahkan memulihkan setiap kami Tuhan. Dan sehingga setiap kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan sore hari ini, biar adalah berita kabar baik, firman Kristus. Dan biarlah Tuhan firman yang disampaikan masuk dalam setiap hati dan pikiran kami, menjadi rema, menjadi kekuatan, sehingga iman kami semakin bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi setiap kami Tuhan. Urapi lidah bibir setiap hamba-Mu yang akan memberikan kebenaran firman-Mu sore hari ini. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Mari kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Saya mengundang Bro Ipeng. Bro, sekali lagi dong tepuk tangan bagi Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Wow, beda ya. Kalau biasanya kan worship leader ini disuruh sharing firman Tuhan. Aduh, agak gemeteran nih Bapak Ibu, teman-teman. Ya, ayo menyapa Bapak Gembala. Ya, ayo menyapa dulu yang menyaksikan ibadah ini melalui Zoom. Yang ada di Jakarta, ada Kak Gem dan Kak Gideon juga yang ada di Jakarta. Mungkin ada Bro Aldi. Ada Aldi ya? Ya. Ya, Ada Meva sama Randy. Surprise ya, juga. surprise ya. Makin grogi dong. Makin grogi. Kenapa datang pas saat sekarang ya? Oh, okay. Haleluya. Ya, sama-sama kita mau belajar ya kebenaran firman Tuhan. Temanya dulu dong. Ya, firman Tuhan. Tema kita hari ini masih Silakan. sama dengan minggu yang lalu ya. Slide ya. Iman dan pembaharuan karakter. Ya, kita boleh lihat di slide yang ada di depan. Iman dan pembaharuan karakter. Ciri-ciri karakter yang diperbaharui ada 3. Yang pertama, berbeda dengan dunia. Dan yang kedua, bergiat dalam pengenalan pada Kristus. Dan yang ketiga, bertumbuh sebagai manusia baru. Ya, kita tahu bersama, sebagai manusia baru, pastinya ada manusia lama ya. Dan kita bersyukur kalau kita boleh ada saat ini. Ya, saya mau bertanya dulu, kita ini manusia baru apa manusia lama nih yang datang? Kok cuma satu yang jawab, manusia lama atau manusia baru nih? Ya, manusia baru pastinya ya. Nah, bagaimana kalau kita hidup dalam manusia yang baru, pasti ada sesuatu yang berubah. Manusia kita yang lama pasti berbeda dengan manusia yang baru. Sehingga manusia baru kita bertumbuh di dalam karakter yang semakin menyerupai Dia. Dia itu siapa? Yesus Kristus. Mungkin, wah kalau kita bilang, wah menyerupai seperti Kristus ya, susah banget kayaknya. Kristus itu kan sungguh-sungguh sangat sempurna gitu loh. Sedangkan kita manusia, ya kita masih daging, jadi masih melakukan ya masih jatuh bangun. Tetapi sama-sama sore hari ini kita mau belajar gimana kita mau bertumbuh, bahkan
iman dan pembaruan dalam karakternya Kristus. Nah, selanjutnya saya akan serahkan kepada Bro Ipeng yang akan mengulas lebih dalam. Oke, baiklah. Silakan. Masih Kristen, saudara-saudara? Oke. Tema yang dikasih buat kami oleh gembala kita, Kak Demak, adalah iman dan pembaruan karakter. Di dalam Efesus ayatnya juga dikasih dalam tema Efesus 4 ayat 17 sampai 25. Silakan dibaca. Efesus 4 ayat 17 sampai 25. Saya ada asistennya, bacain Alkitab. Ayat 4. Efesus 4 ayat 17 sampai 25. Kita baca pelan-pelan, kita akan selesai cepat, saya janji. 25 menit selesai, mudah-mudahan ya. Ya. Oke. Efesus 4 ayat 17. Kok boleh kasih piano dong biar romantis? Oh, ya. 17 sampai 25. Ya. Kita santai aja, jangan tegang ya soalnya Ya, tegang ini. saya akan membacakan firman Tuhan Efesus 4 ayat 17 sampai yang ke-25. Manusia baru, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena Temponya boleh kebodohan. dipelanin dikit ya. Maksudnya lebih pelan dikit supaya oke, masuk baik. gitu. Oke, 18, dibaca kembali ya. 18. 18. Dan pengertiannya yang gelap, Yes. jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, Yep. karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Yep. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Tetapi kamu bukan demikian, ya. Kabar baiknya di situ, terus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, Yes. yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu Yes. harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Yep. Ayat yang terakhir, Ya. karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Oke, sebelum masuk lebih dalam, karena apa? Efesus itu adalah surat yang dibuat Paulus untuk jemaat di Efesus, ya kan. Jadi Paulus banyak berbicara tentang kasih karunia. Dari setiap surat-surat Paulus, the Efesus, ada lagi Korintus, ya kan, dan lain sebagainya. Di situ Paulus menulis berbeda-beda. Tapi kita dalam hal ini kita coba dalam surat Paulus untuk Efesus. Jadi surat Paulus untuk jemaat di Efesus, kalau kita lihat di Google, Efesus sekarang adalah Turki, ya kan. Saya nggak baca Wikipedia dan segala macam, cuma lihat searching aja di Google, ya kan. Efesus tuh apa sih? Yang sekarang kita lihat ada Turki, ya kan. Nutupin itu tuh. Terus tujuan Paulus menulis surat Efesus adalah agar jemaat Efesus mengenal Allah dengan benar, ya kan. Tujuannya seperti yang saya katakan tadi, Paulus menulis suratnya di jemaat yang lain itu berbeda kalau kita baca, ya kan. Tapi sekarang kita coba gali dari Efesus. Tujuannya adalah supaya jemaat di Efesus mengenal Allah dengan benar, ya kan. Dalam Efesus 1 ayat 17, nanti kita baca aja. Untuk itu ia berdoa agar mata hati jemaat Efesus diterangi dan dicerahkan, ya kan. Doanya Paulus tuh untuk jemaat Efesus supaya jemaat Efesus lebih diterangi tentang kasihnya Allah, tentang bagaimana Allah itu, ya kan. Oke, itu kenapa kita bahas Efesus, ya kan. Sekarang iman dan pembaruan karakter, ya kan. Silakan, iman adalah apa? Itu dulu kan, ya kan. Iman adalah Ibrani 11 ayat 1, silakan dibaca.
Pelan-pelan. Ibrani 11 ayat 1. Oke. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan Yes. dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya. Apa itu? Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita nggak lihat apa-apa, tapi itu adalah bukti. That's it, iman, ya kan? Oke. Pasti belum ngerti, nggak apa-apa. Oke. Iman timbul dari mana, ya kan? Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17, silakan. 17. Ini kabar baik yang sangat luar biasa. Saya akan selesai 5:35 atau oke. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya. Pendengaran oleh firman apa, Saudara? Firman Kristus. Firman Kristus. That's it. Jadi iman adalah Kristus. Itu intinya itu, ya kan? Dari Ibrani 11 ayat 1 lalu kita ke Roma 10 ayat 17, iman adalah Kristus. Terus apa itu Kristus, ya kan? Kristus dalam Yohanes 1, ya kan? Yohanes 1 ayat 1 kita baca. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, ya kan? Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kristus apa? Kristus itu udah ada dari sebelum dunia dijadikan. Jadi Yesus itu yang lahir pada 2000 tahun yang lalu itu adalah fisik sebagai manusia, dia logos, ya kan? Dan tapi sebenarnya Kristus itu udah ada dari sebelumnya. Nah, maksudnya saya bukan sekedar Yesus aja gitu, tapi dia sebenarnya sudah ada sebelum dunia dijadikan, ya kan? Karena dalam Yohanes 1 kan bilang pada mulanya adalah firman. Firman itu udah ada dari sebelumnya itu. Oke? Kita kembali ke tema. Jadi iman adalah Kristus dan Kristus sudah ada dari sebelumnya, oke? Kita lanjut ke balik lagi ke tema kita, Efesus 4. Kita lanjut ke slide berikutnya. Slide berikutnya mengatakan, Alkitab menyebut bahwa di dalam Kristus kita adalah manusia baru, ya kan? Manusia lama telah mati dan karena anugerah Kristus mendapatkan hidup kekal di dalam kita, ya. Sebagai manusia baru kita bertumbuh dalam karakter yang semakin menyerupai Dia. Bagaimana caranya, saudara? Oke. Pasti saudara bingung bagaimana caranya. Saya juga bingung. Yang pertama adalah kita berbeda dengan dunia, ya kan? Berbeda dengan dunia, ini ada dalam ayat 17 sampai 19 yang tadi kita baca, ya kan? 17 sampai 19 tadi kita udah baca, nggak usah dibaca lagi. Berbeda dengan dunia. Penulis kitab Efesus menyatakan bahwa dunia ini mempresentasikan watak jahat. Berbeda. Jadi dunianya tuh kayak gini nih. Pikiran yang sia-sia, ya kan? Pengertiannya gelap. Hati yang keras, bodoh. Ini ceritanya dunianya kayak gini. Jadi dunia tuh seperti ini, ya kan? Oke. Kita lanjut ke slide berikutnya. Selain itu mereka juga memiliki perasaan yang tumpul, menyerah kepada hawa nafsu. Jadi baru nafsu dikit kita nyerah, kita melakukan hawa nafsu itu segala macam dan melakukan kecemaran dalam hidup mereka, ya. Oke, sebagai manusia baru kita harus berseberangan dengan sifat yang tadi, ya kan? Yang tadi barusan kita bahas, dengan sifat yang berseberangan dengan sifat atau tindakan dunia. Posisi kita sudah berbeda, ya kan? Ya kan? Posisi kita sudah berbeda dengan mereka yang belum mengalami penebusan. Oke, berbeda. Sekarang kita baca kabar baik yang begitu indah, Efesus 2 ayat 1 sampai 17. Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Sorry.
Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Yep. Semuanya adalah kasih karunia. Yes. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Oke. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Yep. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu, daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, Yes. sama seperti mereka yang lain. Tetapi Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. yes. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya Yes. yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Ayat 7 kita garis bawahi ya. Kasih karunia, kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah. Oke. Terus? Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Ya. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Yep. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita hidup di dalamnya. Amin. Amin. Ada amin saudara? Oke. Kristus adalah kasih karunia itu, ya kan? Hidup di dalam kasih karunia. Nah, banyak yang bilang sama saya kan, kenapa sih harus ngomongin ini terus ya kan? Kenapa harus ngomongin ini terus? Banyak orang Kristen yang belum mengerti tentang kasih karunia ini ya kan? Banyak orang yang bertanya, oh berarti kalau kita ngomongin kasih karunia, coba kita ngomongin ketaatan dong ya kan? Oh kita jangan ngomongin tentang kasih karunia terus, coba ngomongin tentang ketaatan. Bagaimana gitu? Kasih karunia bikin orang jadi nggak taat, ya kan? Jadi semuanya udah diberi sama Tuhan, semuanya sudah ditebus sama Tuhan. Ini yang kadang-kadang banyak orang Kristen berpikir, oh berarti kita nggak harus taat, kita bisa hidup seenaknya, bikin orang jadi taat dan nggak kudus dan seenak-enaknya. Apakah benar saudara demikian ya kan? Benar nggak kira-kira? Hah? Enggak kan? Jadi kasih karunia kan, tapi kan ayat yang tadi barusan kita baca kan, jadi kita benar-benar hidup bebas dari segala sesuatu karena Kristus, bukan karena perbuatan kita segala macam yang tadi kita udah baca kan. Tapi banyak orang Kristen yang bilang, oh berarti kita bisa hidup seenak ya kan? Kita bisa hidup bebas ya kan seenaknya. Tapi nggak demikian kan saudara-saudara kan? Oke. Banyak orang itu selalu bilang kita harus bicara tentang ketaatan. Tapi saya mau kasih tahu di sini. Saya mau kasih tahu di sini adalah kekudusan yang sesungguhnya hanya bisa terjadi melalui kasih karunia. Gak ada jalan lain, saudara. Jadi gini. Ini jangan tegang dulu ya. Jadi jangan sampai ntar saya dibilang. Dijelaskannya pelan-pelan Pak, biar dimengerti. Oke, pelan-pelan. Jadi kekudusan hanya bisa terjadi melalui kasih karunia. Saudara tidak akan pernah bisa menyentuh kekudusan tanpa melalui kasih karunia. Karena apa? Karena hukum Taurat tidak bisa membawa manusia berdosa datang kepada Allah yang kudus. Hukum Taurat tidak bisa membawa manusia kepada Allah yang kudus. Oke? Tenang, jangan tegang ya. Kasih karunia yang bisa membawa manusia berdosa datang kepada Allah yang kudus. Hanya kasih karunia jembatannya, gak ada lain. Gak bisa, kita gak bisa melakukan hukum Taurat. Kita gak mungkin bisa, saya gak mungkin bisa. Oke, jangan kita deh, saya gak bisa, saya nyerah. Banyak kesaksian, nanti aja ngobrol di tempat kopi aja deh kalau kesaksiannya. Oke, kita baca ya, Roma 6 ayat 14.
Roma 6 ayat 14. Roma 6 ayat 14. Tenang. Roma 6 ayat 14. Oke. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah Yes. hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Yep. Amin. Roma 6 ayat 14. Jadi kasih karunia itu apa? Kasih karunia adalah kebaikan Tuhan yang sesungguhnya kita tidak layak. Sesungguhnya kita tidak layak kita terima, tapi itu Tuhan kasih kebaikan Tuhan. Yes, itu kasih karunia. Kasih karunia sama dengan Kristus. Ya kan? Seperti yang tadi. Oke, kita lanjut slide 2. Sebelumnya adalah mengenai ini adalah kita nggak perlu terlalu banyak mengerti tentang kasih karunia karena Kristus masuk di dalam hati kita. Oke? Jadi jalanin aja. Yang saya selalu bilang kan, nikmatin Kristus aja ya kan, apa yang terjadi. Oke, lanjut. Slide kedua, bergiat dalam pengenalan pada Kristus. Oke. Bergiat dalam pengenalan pada Kristus dari ayat 20 sampai 21 yang tadi Efesus 4. Selain secara negatif menolak hal-hal duniawi, manusia baru di dalam Kristus adalah mereka yang secara positif mengajar pengenalan kepada Kristus. Firman Kristus yang tadi kita bahas. Oke. Lanjut ke slide berikutnya. Cara yang dinyatakan dalam ayat 21 adalah menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran di dalam Kristus. Mari kita bertumbuh di dalam pengenalan akan firman Kristus. Kita juga akan makin mengenal Dia. Dengan demikian kita akan memiliki karakter yang makin serupa. Bagaimana caranya? Itu adalah seperti yang saya bilang, firman Kristus. Apakah firman Kristus? Firman Kristus adalah Alkitab. Jadi bagaimana Kristus kan selalu dalam Kristus selalu bilang Dia adalah roti kehidupan, Dia adalah mana surgawi. Jadi makanlah roti kehidupan, makanlah Kristus setiap hari. So bagaimana caranya? Ada di Alkitab. Membaca Alkitab pun dari Kejadian sampai Wahyu. Makanya kenapa kita setiap membaca Alkitab kita perlu berdoa. Kita perlu minta pewahyuan. Ada Kristus di dalam apa yang kita baca. Karena di dalam Kejadian sampai Wahyu semua berbicara tentang Kristus. Kristus adalah Kejadian. Kita baca Kejadian. Kenapa Kejadian? Oke, kita berdoa temukan Kristus di dalam kitab Kejadian itu. Kenapa ada Kejadian? Contoh Adam dan Adam. Kenapa Adam? Adam satu manusia berdosa. Seluruh manusia satu saya berdosa. Tapi ada satu manusia dibenarkan. Seluruh manusia dibenarkan. Ketemu Kristus di situ kan. Ini contoh. Salah satu kita lagi kemana? Kejadian, Keluaran, bicara tentang Musa, semua ada Kristus di situ. Bicara tentang sampai ke Wahyu, semua ada Kristus di situ. Kidung Agung pun bicara tentang Kristus. Kalau mau baca Kidung Agung itu adalah surat cintanya Kristus sama kita, ya kan? Semua di situ ada Kristus. Jadi jangan baca Alkitab sebagai buku undang-undang kita. Ada undang-undang yang bilang kayak gini, kita tidak boleh begini-begini, tata cara segala macam itu bukan bicara tentang tata cara. Jangan sampai kita tersesat. Ketika kita baca Alkitab kita bicara tentang apa yang akan terjadi nanti. Nanti ada naga datang segala macam. No, semua Kristus sudah selesai. Jadi semua bicara, temukan Kristus di dalam Alkitab. Oke, lanjut slide berikutnya. Bertumbuh sebagai manusia baru. Ya, sebagai manusia baru kita dibaharui oleh roh dan pikiran senantiasa setelah menanggalkan manusia lama. Ya, jadi kita mengenal Kristus. Jadi manusia baru bagaimana caranya? Kita sudah dipilih Tuhan dari sebelum dunia dijadikan. Jadi saya nggak mau sebagai orang Kristen kita masih bertanya, kita nih orang yang dipilih apa enggak sih? Ya kan, pasti kan ada pertanyaan kayak gitu kan. Kamu sudah dipilih Tuhan apa belum? Nah, timbul rasa penghakiman. Apa saya benar-benar saya baru berbuat
yang nggak benar nih segala macam. Tapi saya mau kasih tahu, kita semua benar-benar sudah dipilih Tuhan. Kenapa? Karena kita percaya sama Kristus. Loh, bukan karena tindakan kita bisa percaya sama Kristus, tapi Kristus sudah menanamkan itu di dalam hati kita. That's bukan kita perannya, Kristus perannya. Jadi Kristus yang menjangkau, itulah Kristen. Berbeda dengan agama, ya kan? Agama adalah bagaimana cara manusia untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu agama. Cara kita mati-matian berpuasa sampai sekuat-kuatnya. Enggak gitu. Tapi Kristus adalah bukan hanya sekedar berbicara tentang kenapa? Ya, usaha. Jadi Kristen bukan berbicara tentang mengikut Yesus. Kristen bukan berbicara tentang meneladani Kristus saja, tapi lebih dalam lagi Kristen adalah berbicara tentang Jesus inside me. Jadi inside. Jadi bukan usaha. Jadi kalau usaha kan emang kalau saya menyerah untuk bisa mengikuti meneladani Kristus yang begitu sempurna. Tapi dia ada di dalam hati kita, mengendalikan apa yang ada di dalam kehidupan kita. Amin. Yes, bertumbuh sebagai manusia baru. Kita udah bukan manusia lama lagi. Ya, lanjut. 537. Proses hidup itu disebut sebagai hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Dalam ayat 2. Lanjut slide-nya, silakan Pak. Kata proses hidup. Next slide. Proses hidup itu disebut sebagai hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Ayat 24. Sesuatu yang tidak mungkin terjadi pada manusia lama. Kondisi ini akan terus diwarnai dengan membuang dusta dan mengeluarkan perkataan yang benar dalam hidupnya. Amin. Oke. Ya, nggak apa-apa. Oke, saya tiba pada penutup, ya kan? Saya mau kasih tahu. Ya. Saya mau bilang, kasih karunia membuat orang menjadi hidup seenaknya atau enggak, ya kan? Saya mau kasih satu contoh lagi. Mudah-mudahan bisa cepat. Dalam Yohanes 8 ayat 1 sampai 11 bicara tentang wanita yang kedapatan berzina, ya kan? Kita baca ayatnya itu mungkin udah tahu ceritanya, saya ceritain aja kan. Dalam ayat ini, ya kan? Mereka membawa perempuan itu untuk mencoba Yesus. Jadi sebenarnya ibaratnya gini nih, kayak misalnya Tuhan lagi jalan, tiba-tiba itu ahli Farisi pengen nyobain Yesus, pengen cari kesalahan Tuhan kan. Ini ada orang yang benar-benar lagi berzina, kedapatan berzina, ya kan. Terus dibawa, ada orang berzina, harusnya menurut hukum Musa dia dirajam batu, ya kan. Dia dihakimi. Di tengah-tengah banyak orang, Tuhan dicobain seperti itu. Yesus dicobain seperti itu. Tapi apa yang Yesus perbuat pada saat itu? Kalau saudara baca, jadi Yesus membungkuk ke tanah, ya kan? Dikatakan di situ, Yesus membungkuk ke tanah. Dia nggak jawab apa-apa. Dia mendemonstrasikan hal yang luar biasa. Dia membungkuk ke tanah. Apa yang dia buat? Kalau kita baca, jadi apa yang dia lakukan di situ? Dia menulis di tanah itu kan. Jadi apa yang dia tulis? Yang dia tulis adalah hukum 10 perintah Allah itu yang dia tulis di tanah. Tanah itu bicara tentang, kalau di Israel bukan tanah-tanah yang buat tanaman itu ya. Jadi batuan, tanah-tanah bebatuan. Jadi Yesus menulis 10 perintah Allah itu di bebatuan itu. Dia tulis, ada Roh Kudus tuh kayaknya tuh. Dia tulis 10 perintah Allah. Satu, apa ya? Saya nggak hafal lagi 10 perintah. Pokoknya dia tulis 1, 2, dia tulis. Dia apa yang mendemonstrasikan di sini? Kenapa?
pada saat itu Yesus mau bilang, Musa waktu mendapatkan 10 perintah Tuhan itu, bahwa Tuhan yang menulis itu di batu, 10 perintah Allah diberikan kepada Musa. Dia mau kasih tahu, gua yang nulis 10 perintah Allah ini. Oke, gua tulis 1, 2, 3, 4. Terus di setengah dia tulis itu, dia mau bilang, siapa yang gak pernah berbuat dosa, rajam wanita ini, ya kan? Pelan-pelan pergi. Akhirnya Tuhan tulis, dia selesaikan. Sampai benar-benar selesai 10 perintah Tuhan itu, dia lihat gak ada orang. Tinggal Yesus dan wanita ini. Kalimat pertama yang Tuhan bilang, mana ya mereka? Gak ada. Kabar baiknya Tuhan mau bilang, pertama kalimat Tuhan bilang, aku pun tidak menghukum engkau, ya kan? Aku pun tidak menghukum engkau. Tuhan gak bilang, kata-kata kalimatnya bukan, makanya lu jangan bikin lagi, ya kan? Jangan buat dosa lagi. Tapi enggak, sebelum kata itu, aku pun tidak menghukum engkau. Hai, aku tidak menghukum engkau. Baru selanjutnya, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Tapi kalimat pertamanya yang paling penting. Sama persis dalam slide yang tadi. Dalam, kita mundur sedikit aja. Kekuatannya terletak pada kalimat dalam, aku pun tidak menghukum engkau, ya kan? Sama tadi, udah saya lupa, kayaknya kayak gitu, kurang lebih kayak gitu. Oke, saya cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bisa menjadi berkat buat kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Ada lagi? Mungkin ada yang mau bertanya kan, boleh dong. Oh, boleh, silakan. Tapi jangan susah-susah nanya. Tadi kan bilang ketika kita sudah ditebus, Yep. kita sudah lahir baru, itu kan kita ya gak seenaknya juga mau bikin dosa ya. Karena ada yang bilang, oh kalau udah hidup dalam kasih karunia, udah hidup dalam yang sekarang tuh lagi bilang grace gitu ya. Oh lu seenaknya bikin dosa. Kan kita udah ditebus. Udah ditebus dengan darah yang mahal, ya udah kita kan udah bisa bebas dong berbuat dosa lagi. Nah itu gimana Pak? Itu kan kadang-kadang suka jadi perdebatan ya. Kadang suka nanya, oh berarti kita bisa seenaknya dong hidup gitu loh. Kita bisa berbuat dosa, nanti kan tinggal minta ampun lagi sama Tuhan. Aduh Tuhan, saya sudah berbuat dosa, ampuni saya. Nah Tuhan ampuni. Nah berikutnya lagi lupa lagi, kan gue udah ditebus oleh darah Kristus nih, gue bisa berbuat dosa lagi gitu. Itu gimana tuh? Oke, jadi yang pengertian tentang dosa dulu adalah, dosa adalah sebuah status, ya kan? Dosa bukan merupakan perbuatan. So perbuatan itu apa? Perbuatan adalah akibat dari sebuah dosa. Gini, yang tadi kita udah bahas, apa yang kita makan, itulah yang akan kita keluar. Contoh lah, kita makan minum air putih, ya kan? Sama kayak kemarin Pak, saya makan durian, Keluarnya pas mau ke toilet kencing, baunya durian. Jadi gitu, dosa adalah sebuah status. Status kita bukan orang yang berdosa. Status kita adalah orang yang dibenarkan karena Kristus. Kenapa? Kita harus makan Kristus terus. Setiap hari nutrisi kita harus Kristus. Apapun, jangan mikirin keluarnya. Pasti akan jadi benar. Contoh yang tadi barusan kita bahas adalah wanita yang kedapatan berzina. Begitu berlimpahnya dia mendapatkan kasih karunia itu. Jadi kalau kita baca lagi, siapa wanita berzina ini? Dia orang yang paling taat, dia nggak kembali berzina kan. Padahal Tuhan bilang jangan gini lagi ya. Tapi Tuhan mau bilang, aku nggak hukum engkau, tapi apa?
yang kita tahu wanita yang kedapatan berzina itu adalah banyak Alkitab, banyak penafsiran bilang dia adalah Maria Magdalena, ya kan? Dia yang mengurapi kaki Tuhan dengan minyak yang begitu mahal. Sementara Simon bilang, aduh ini buang-buang duit, karena dia mendapatkan kasih karunia yang berlimpah-limpah. Dia gak mikir itu. Begitu dia mencintai Kristus, begitu dia mencintai sampai di akhir hidup Yesus di kayu salib, hanya beberapa ada dia sampai di titik terakhir, sampai begitu dia mencintai Kristus. Bukan karena dia dikatakan jangan sampai lu berzina lagi. Kristus nggak bilang gitu. Kristus cuma bilang aku nggak hukum kamu. That's it. So kalau bilang hidup seenaknya, oke, kita bicara tentang hukum peraturan. Kita kemarin makan di, gue sebenarnya ada videonya kemarin kan, makan di Springfield. Di situ ada tulisan pokoknya jangan ngerokok, fine-nya berapa ribu dolar lah ya kalau nggak salah. Aku videoin. Kalau ngerokok di situ fine-nya ribuan, 3.000 sekian. Tapi apa yang terjadi di bawah-bawah itu puntung ngerokok semua, ya kan? So peraturan nggak buat kita jadi semakin baik, ya kan? Tapi kasih karunia itu membuat kita semakin baik. Jadi ketika orang mendapatkan kasih, semakin berlimpah kasih karunia itu, semakin kita pasti mencintai Tuhan. Ya situ itu. Kita kayaknya udah kelamaan. Oke. Oh ya, ada satu lagi nih, bro. Bro, itu tadi kan bilangnya ada yang hukum Taurat itu. Yep. Nah, hukum Taurat itu kan ada berapa tuh hukum Taurat, Bapak Ibu, teman-teman? Ada berapa hukum Taurat? Sasa? 10. Coba Sasa sebutkan salah satu. Salah satunya apa? Nah, that's good. Sasa bisa nggak ngelakuin itu? Benar? Benar? Nah, oke. Puji Tuhan kalau Sasa bisa ngelakuin itu. Nah, ada hormatilah ayah dan ibumu. Itu hal simpel. Dan yang kedua, ada kan yang jangan membunuh, jangan mencuri, ya, jangan berzina. Ada banyak hukum Taurat lainnya. Nah, salah satunya kan tadi Sasa bilang hormatilah ayah dan ibumu. Nah, itu kan kalau saya ya, itu sih pasti sulit lah. Mungkin ada sih kita lakuin ya, kita hormati. Tapi pasti kan ada juga yang kita langgar hukum itu. Ya kan? Sama tadi kayak Bro Ipen bilang kan, yang di restoran itu yang kita makan kemarin, ada ditulis dilarang merokok. Tapi ketika dibikin peraturan itu, maka malah banyak yang ngelanggar gitu loh peraturan itu. Semakin banyak kita, contohnya saya kasih peraturan buat anak-anak saya ya, buat Sebastian sama Kimberly. Tolong ya, jangan makan di kamar. Karena mereka suka ngeluh, aduh mami kok suka ada semut ya. Dan saya bilang, itu karena kalian makan di kamar. Tapi semakin saya bilang terus, kasih tahu, semakin dibuat. Tetap aja gak ada perubahan, tetap makan di kamar. Nah, jadi gimana sih caranya nih Pak? Maksudnya pengertiannya gimana nih? Hanya kok Pak Bro ya, Pak Bro terus, aduh jadi grogi soalnya nih. Supaya pembaharuan karakternya. Iya, pembaharuan karakternya. Balik lagi. Hukum Taurat kan itu kan kita semakin buat hukum Taurat itu malah semakin bikin peraturan malah semakin jadi gitu loh. Ya. Jadi pembaruan karakternya adalah gak ada lain kasih karunia itu. Apa itu? Ya makan. Setiap hari kita harus makan Kristus itu. Banyak cara. Kayak bangsa Israel dalam perjalanan ke Mesir kan. Di situ kalau kita baca tuh Tuhan menyediakan mana surgawi itu. Apa yang bangsa Israel perlukan Tuhan kasih.
roti itu bicara tentang Kristus. Jadi makan Kristus adalah Tuhan pasti menyediakan banyak. Saya kerja, contoh ya kan, saya kerja di suatu company itu, kadang-kadang saya dengerin sambil kerja, saya dengerin headset, dengar khotbah, dengar pujian, itu saya lagi makan Kristus. Banyak cara sih, yang lain semua pasti ada cara. Di mobil kita muji Tuhan, nangis, nyembah Tuhan, kita lagi makan Kristus. Seperti itu kira-kira. Hidupi terus Kristus di dalam hati kita. Hidupi Kristus. Jadi bukannya kita nggak ngapa-ngapain, kita harus menikmati Kristus itu. Menikmati terus Kristus. Nggak usah banyak pikir, menikmati. Nikmatin aja hidup. Ada yang kita bikin komunitas kecil ini, ya kan? Mungkin banyak teman-teman mengecewakan, tapi balik lagi, pandang Kristus, nikmati Kristus, pandang Kristus, ya kan? Ada sesuatu hal yang luar biasa pasti Tuhan kasih. Yes, itu aja sih. Oke, puji Tuhan. Kalau boleh saya tambahkan Bapak Ibu Saudara, di dalam Kristus kita yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, itu adalah manusia yang baru. Karena manusia yang lama sudah mati. Ketika kita sudah menjadi manusia baru, kita mempunyai ciri-ciri karakter yang baru. Seperti yang tadi sudah diterapkan oleh Bro Ipeng. Ada perubahan-perubahan dalam diri kita ketika kita sudah mengenal Kristus. Ya, perubahan itu seperti apa sih? Seperti tadi Bro Ipeng bilang, sering kita makan Kristus, semakin kita menghidupkan Kristus itu dalam diri kita, maka yang keluar itu adalah pribadi Kristus. Ya, contoh mungkin ya, kalau kita di Australia ini kan kita bekerja nih, di berbagai macam company masing-masingnya kita bekerja. Gimana sih orang itu bisa melihat karakter Kristus itu ada dalam diri kita? Nah, itu salah satunya kita makan Kristus, menikmati Kristus. Nah, kadang kan kita berteman dengan, ya di sini kan banyak segala bangsa gitu loh, ada di tempat kita bekerja gitu. Beda-beda bahasa, suku. Kadang gimana sih caranya biar orang lain itu melihat ada Kristus dalam diri kita? Ya mungkin dari setiap hidup kita, mungkin di tengah-tengah kita bekerja, mereka tuh lihat tuh sesuatu yang berbeda. Kok dia beda ya? Bedanya tuh yang baik ya, bukan yang beda, aduh kok dia gitu ya gitu kan. Berbedanya yang positif ya. Dia ngelihat dia beda ya. Kenapa kok dia selalu kayaknya membawa kayaknya sesuatu gitu, membawa sesuatu yang positif gitu loh. Dekat sama dia, ngobrol sama dia tuh kayaknya langsung jadi beda gitu loh. Nah, itu yang harus kita dihidupi dalam diri kita masing-masing kita. Sehingga orang yang melihat kita, mungkin orang yang belum mengenal Kristus, dia akan melihat kita gak perlu ngomong, dalam firman Tuhan di ayat ini firman Tuhan berkata, lu kan gak mungkin kita harus setiap orang ketemu kita bacain firman Tuhan gitu ya. Firman Tuhan berkata, lu bertobat ya, lu katanya udah jauh deh dari Tuhan. Gak mungkin. Tapi dari pribadi kita sendiri, sebelum nggak perlu kita nggak perlu kita mau ngomong soal Kristus, soal Tuhan, dia akan melihat sendiri dari pribadi kita udah mencerminkan karakter Kristus. Dia akan melihat siapa sih yang dia sembah, siapa sih yang dia dekat itu sama siapa sih? Gue pengen tahu deh. Dengan sendirinya kan dia akan tahu, dia akan cari tahu. Lu kok begini sih? Siapa sih? Lo doa sama siapa sih? Ada salah satu teman kami di tempat saya bekerja ya. Dia orang Thailand ya, si Anita, ada teman kita. Walaupun kami kadang-kadang kan suka salah pengertian nih, tapi waktu dia tanya saya, Victoria, kenapa kamu gak kerja beberapa hari ini? Gue bilang, oh ya gue liburan gitu kan. Kamu holiday terus katanya, padahal cuman di rumah. Enggak, aku cuman pengen spend waktu aja sama anak-anak. Oh, terus kadang aku capek, aku bilang, karena Sabtu Minggu itu kan kita ada kegiatan latihan. Oh, latihan buat apa? Gue bilang latihan buat gereja.
oh emang gereja lu kayak apa sih? Dia pengen tahu gitu loh. Dia pengen tahu. Gue bilang, oh ini orang kan nyari tahu ya. Aku liatin aja video nih, gereja kita kayak gini. Oh, you like dance ya? Like dance ya? And you pray? Yeah, I pray. Sama siapa katanya you pray? Ya sama Tuhan gue gituin. Oh, nice katanya ya, lu bisa dance. Oh, with Regina ya? Ya. Oh, bilang, ya kapan-kapan kalau lu mau lihat kita mau dance, ya lu datang di gereja. Deket kok dari rumah lu. Gue bilang, oh iya deh nanti deh, dia ambil waktu katanya. Dia mau dateng. Dia bilang, oh terus dia nanya gitu loh, lu pray-nya sama Tuhan gimana sih? Lu nyanyinya apa? Lu nyembah dia? Ya iya, gue sembah Tuhan karena memang dia tuh Tuhan yang ajaib, Tuhan yang baik. Oh. Nah karena kan kita istirahatnya cuma 30 menit, udah selesai waktunya gitu loh. Jadi ya yang penting aku udah sampein tuh, dia kayaknya pengen cari tahu gitu loh. Nah itulah yang kalau kita setiap kita kan dimanapun kita berada, dimanapun kita bekerja, kadang-kadang ada yang orang Jakarta bilang suka kepo gitu loh. Kepo, pengen tahu apa sih, kok dia banyak libur, kenapa sih gitu kan. Akhirnya kan gara-gara nanya libur jadi nanya, akhirnya aku tunjukin video-video tentang video-video ibadah kita gitu loh. Nah gue lanjut. Ya sebagai contoh lah ya, pasti anak-anak muda di sini kan Shannon, Samantha, Imi, pasti mengidolakan lah ya. Apa sih yang kalian idolakan? Artis-artis Korea mungkin ya. Kalau saya nih kemarin kita ada nonton bareng di rumah Merlin. Pas mau nonton apa nih kita? Coba putar dong Bill yang Celine Dion itu. Oh iya boleh deh kita putar. Kita nonton lah perjalanan hidupnya dia kan. Yang sekarang kan dia mengalami sakit yang langka gitu. Waktu kita nonton, dia gimana sih? Oh kasihan ya. Wah dia kayaknya drop setelah suaminya meninggal. Akhirnya Merlin tuh coba buka-buka, googling gitu loh. Apa sih? Oh suaminya meninggal kapan? Aduh kok cari tahu gitu loh. Padahal kan dia, aduh kasihan ya, suaranya sekarang turun jauh banget. Padahal kan dia salah satu artis dunia yang wow luar biasa lah suaranya ya, yang jernih banget suaranya, tinggi banget suaranya. Saya salah satu juga yang mengidolakan dia. Kasihan banget ya dengan saat waktu dia mau bikin ada album dia yang waktu dia udah sakit ini, lagi latihan. Tiba-tiba tuh dia nggak puas gitu dengan hasilnya. Dia bilang beda banget katanya, nggak suka lah dia dengan hasil itu karena dia sekarang sakit kan. Tiba-tiba dia ada kejang-kejangnya. Kita akhirnya lihat kan biografinya dia apa sih dulunya apa sih. Wah dia dari dulu tuh dari kecil ternyata udah dilatih sama orang tuanya karena dia juga keluarga musisi gitu loh. Wah luar biasa ya perjuangannya. Tapi di titik dia sekarang umur 56 tahun. Kalau mau dipikir kan 56 tahun masih muda dong. Tapi dia udah gak bisa berkarya. Dan dia minta maaf kepada para fans-fansnya. Dia bilang dia mohon maaf karena gak bisa manggung lagi. Gak bisa menghibur kalian. Karena dia sakit. Nah ketika kita mengidolakan sesuatu, kita kan pasti cari tahu ya. Itu siapa sih? Oh ini dia siapa ya? Ternyata dia suaminya ternyata kaya ya, yang support dia ini. Kita cari tahu terus, apalagi yang kita idolakan kan, pasti kita akan cari tahu terus. Aduh siapa sih? Tapi sebenarnya kita spend waktu untuk cari apa sih dia sukanya apa sih, favoritnya dia ini apa sih? Kita cari tahu semua. Tapi sebenarnya Celine Dion itu kenal nggak sama gue? Enggak kan, dia nggak kenal. Tapi kayaknya kita pengen cari tahu dia gitu loh, apa sih dia? Udah dari tahun berapa dia itu mulai bermusik? Kita spend waktu gitu loh. Kita bayar harga untuk cari tahu gitu loh. Apa sih Celine Dion ini, apa sih riwayat hidupnya? Tetapi Allah
Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, yang seharusnya kita kenal. Kita gak pernah cari tahu. Jujur sih, saya juga di rumah tuh kadang-kadang kalau udah buka Facebook tuh ya, aduh itu tangan tuh udah scroll terus. Pengen tahu apa sih, ngapain ya mereka, ini. Apa sih, apa yang mereka lakukan. Tapi sebanyak juga yang kita lihat semua di Facebook kan ada beberapa yang teman kita. Ada juga yang kita gak kenal gitu loh. Tapi kita bayar harga gitu loh. Even kita gak kenal mereka, kita lihat aja terus. Tapi kita gak mau kenal lebih dalam sama Tuhan kita yang ajaib itu. Tuhan yang luar biasa, yang memberikan kita hidup sampai saat ini, yang memberikan kita nafas kehidupan, yang memberikan kita anugerah yang begitu besar, anugerah keselamatan itu. Kita gak pernah cari tahu. Ya, kesimpulannya, kalau kita kenal sama Tuhan, kita harus berpindah dari manusia lama ke manusia baru. Kehidupan manusia baru berbeda dengan kehidupan dunia. Biarlah kita mau mengenal Tuhan lebih dalam, sehingga hidup kita keluar karakternya Kristus. Manusia baru itu bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus. Yesus adalah teladan karakter terbaik kita. Sepanjang pelayanannya kita diajarkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, terutama menghidupi kasih sebagai dasar kehidupan. Selamat menjadi pribadi yang terus diperbaharui dari hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati kita. Yuk sama-sama kita menaikkan pujian, Ku Mau Sepertimu Yesus. Yes Lord Jesus. Biarlah
yang menjadi kerinduan setiap kami Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu, amin. Sehingga kami serupa dengan-Mu Tuhan. It's all about Jesus, amin. Memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, Yes, Lord. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau ajaib buat kami. Kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang sudah kami dengar. Tuhan, berkatilah hamba-hamba-Mu Tuhan, Victoria dan Daniel Tuhan. Biar terus Engkau pakai mereka lebih dan lebih lagi Tuhan, untuk mengenapi rencana Tuhan. Sehingga sebanyak orang boleh mengenal Engkau Tuhan, lewat kehidupan pribadi mereka Tuhan Yesus. Tuhan, pakai hamba-hamba-Mu ini Tuhan lebih dan lebih lagi di Triple C. Tuhan, pakai mereka Tuhan jadi terobosan Tuhan buat banyak orang. Ketika orang belum percaya, mereka jadi percaya. Ketika orang belum mengenal Engkau, mereka menjadi mengenal Engkau. Karena Yesus Kristus Tuhan yang ada dalam hidup mereka lebih besar dari apapun juga. Thank you Lord Jesus, kembalikan urapan baru atas hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Pakai mereka dalam pekerjaan, dalam Tuhan pelayanan. Bahkan Tuhan Yesus, bahkan Tuhan di dalam keluarga dan pengiringan mereka kepada Engkau. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Thank you Lord, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Berikan sorak-sorak buat Tuhan Yesus saudara, haleluya. Thank you buat brother and sister yang sudah sharing buat kita hari ini. Next bro, my Ada sukacita di tempat ini, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Hari ini kita diperlengkapi kembali ya Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, supaya kita menanggalkan manusia lama kita. Kita pakailah manusia baru yang dalam hidup kita. Biarlah kehidupan kita terus diperbarui hari demi hari untuk kemuliaan Tuhan. Kita akan memberikan persembahan, yuk sama-sama kita naikkan pujian ini.
Meifa. Kami mengundang Meifa. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenangan. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat menyamai anugerah-Mu yang ku terima. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, kan aku nyatakan kebenaran dari-Mu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Sambil kita memberikan persembahan kita, saudara. Tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat menyamai anugerah-Mu yang ku terima. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, kan aku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, karena aku nyatakan kebenaran dari-Mu, kekuatanku, harapanku, dalam Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Thank you. Baik
Baik Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita akan menutup ibadah kita sore hari ini menjelang malam. Mari sama-sama kita berdiri. Oh ya, saya jadi lupa ya hari ini ya. Silakan pengumuman multimedia. Halo, happy Sunday, Triple C Melbourne. Gimana kabarnya? Lama tak berjumpa, mengucap syukur ya selalu kita untuk pemeliharaan Tuhan sepanjang hari ini. Dan teman-teman di Melbourne kiranya di dalam musim winter ini selalu dihangatkan oleh kasih antar sesama dari Tuhan Yesus Kristus tentunya. Amin. Kami mengucap juga terima kasih kepada pembicara yang sudah menyampaikan berkat lewat firman Tuhan hari ini. Kiranya menjadi kekuatan buat kita semua untuk menjalani hari-hari kita ke depan. Dan kiranya menjadi berkat selalu untuk orang sekitar kita. Jangan lupa minggu depan juga hadir di tempat ini. Di jam yang sama kita sama-sama kumpul. Kita menikmati pujian dan penyembahan dan juga firman Tuhan dari hambanya. Nah, saudara, ini kalau saudara lihat ya, saya ada di toko S Hardware sih sebenarnya, di bagian lighting. Jadi bukan tanpa sebab ya, tapi karena supaya lightingnya bagus aja. Jadi lumayan lah ada sponsor kita dari S Hardware. Oke, jangan lupa ya saudara, sekali lagi minggu depan untuk hadir kembali. Terima kasih. Oke, kalau begitu sampai ketemu di minggu depan. Saya akan cari spot-spot yang bagus juga untuk menjadikan pengumuman ini lebih enak ditonton saudara. Oke, happy Sunday. Sampai ketemu lagi saudara minggu depan. Thank you Bro Aldi dari jauh pengumumannya ya. Puji nama Tuhan. Saudara bersuka cita hari ini, amin. Mari sama-sama kita berdiri, kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Kami sungguh berterima kasih Tuhan buat kesehatan, kekuatan yang Engkau berikan dalam hidup kami. Tuhan terima kasih kalau kami diberi kesempatan untuk kami boleh datang menikmati hadirat Tuhan, menikmati Tuhan di tempat ini, bahkan menyembah memuji-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kehadiran Tuhan di tempat ini. Terima kasih buat kehadiran Tuhan di rumah-rumah waktu kami dengar ibadah Triple C ini Tuhan Yesus. Bapak biarlah Engkau memberkati setiap umat-Mu yang belum sempat datang hari ini Tuhan. Di tempat ini Tuhan, berkati mereka. Kalau Engkau jumpai mereka dalam masalah Tuhan, biarlah Engkau buka jalan. Biarlah Tuhan Engkau memberikan kekuatan, kemampuan buat setiap mereka, bahkan sukacita. Kami berdoa untuk setiap mereka yang sakit Tuhan, dengan bilur-bilur-Mu Tuhan, Engkau sudah menyembuhkan mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur juga buat Tuhan, leader kami Kak Demak dan Kak Gideon yang sementara pelayanan di Jakarta. Tuhan berkati mereka dimanapun mereka pergi dan berada, jadi berkat Tuhan. Pengurapan Tuhan jadi bagian kehidupan mereka, Kak Demak dan Kak Gideon. Tuhan terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah datang hari ini. Kami percaya Engkau yang memberkati setiap keberadaan mereka. Engkau memberkati keluarga mereka, bahkan pekerjaan mereka Engkau berkati. Terima kasih Tuhan. Kami juga teringat untuk pemerintahan Tuhan Australia. Tuhan kami berdoa buat Perdana Menteri Anthony Albanese. Bahkan Tuhan jenjang pemerintahan Tuhan dari yang terbawah bahkan yang tertinggi. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Tuhan berkatilah tanah ini di mana kami bekerja, di mana kami Tuhan boleh tinggal. Biarlah tanah ini menjadi tanah Tuhan Yesus berkat Tuhan buat banyak orang yang datang ke tempat ini Tuhan. Bahkan berkatilah Australia sehingga banyak jiwa boleh mengenal Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Lord Jesus. Kami mengucap syukur. Mari setiap kita boleh angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Terimalah berkat yang dari Tuhan. Biarlah kasih, sukacita, damai sejahtera yang melampaui segala akal menjadi bagian kehidupan setiap kita yang hadir. Dari hari ini, esok, bahkan selama-lamanya sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Happy Sunday.